Ya, bisa kasih salam, tos kiri kananmu katakan happy Sunday. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Bulan Oktober, bulan yang luar biasa karena Tuhan yang memberkati kita semuanya, katakan amin. Nah, ini kita sudah masuk serial khotbah yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sebelum saya masuk ke judulnya, ke intinya gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya pengen kasih sebuah sebuah kalimat yang saya tahu, yang seangkatan dengan saya pasti tahu. Atau paling tidak yang di atas saya pasti tahu nih. Pernah dengar kata mensana in corpore sano? Nah, yang angguk-anggukan kepala berarti satu angkatan sama saya gitu ya. Atau di atas saya Bapak Ibu Saudaraku. Mensana in corpore sano. Artinya apa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Zaman dulu Bapak Ibu ini pasti ketempel di kelas-kelas gitu ya. Kita mau ke kantin ada tulisannya. Pokoknya ya begitulah, zaman dulu tuh semuanya kayaknya bisa bagus gitu. Zaman sekarang juga lebih bagus lagi Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kata mensana in corpore sano ini waktu saya persiapan firman saya jadi keingat. Wow, itu adalah sebuah perkataan yang bagi kami dulu anak SD, SMP mungkin. Itu sesuatu hal yang B aja gitu, biasa aja. Tetapi kesini Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu persis bahwa ternyata dalam hidup kita ini memang ada 3 unsur yang gak bisa dipisahkan. Yang namanya roh, jiwa, dan tubuh. Benar ya? Roh, jiwa, dan tubuh ini gak bisa kita penggal-penggal Bapak Ibu Saudaraku. Ya udah kita mau hidup dalam roh aja. Jiwa dan tubuh abaikan. No, itu artinya kita agak-agak horor gitu kan. Atau roh dan jiwa aja nih kita mau hidup. Lalu roh jiwa samnya itu mau ditaruh di mana? Lah horor lagi Bapak Ibu Saudaraku. Atau ya udah kita mau hidup dalam tubuh aja. Itu namanya robot Bapak Ibu Saudaraku ya. Ternyata 3 hal ini roh, jiwa dan tubuh itu satu kesatuan. Katakan satu kesatuan. Dan saya mau beritahu buat kita semuanya. Kenapa zaman dahulu kala, kalau saya dulu pernah praktek di rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Jadi saya tahu lah gitu. Zaman dahulu kala kalau orang dibawa masuk ke rumah sakit jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ODGJ gitu. Itu berarti memang fatal. Alias dia sudah disconnect secara sosial. Itulah sebabnya dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Karena sudah gak bisa diatur lagi secara sosial. Udah mengganggu gitu. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya tuh merasa gitu. Kayak mental health itu tuh penting banget. Yang setuju dengan saya bisa angguk-anggukan kepala. Mental health itu menjadi sebuah concern dari sebuah negara. Bahkan saya tahu bangsa kita juga concern tentang ini gitu. Mental health. Semua perusahaan, semua hal dalam semua bidang itu namanya mental health, mereka penting banget. Dan yang membuat saya menggelitik Bapak Ibu Saudaraku adalah begini. Ternyata hari-hari ini gak nunggu orang untuk disconnect secara sosial. Untuk bisa dibawa kemana-mana ke rumah perawatan di panti. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat hari-hari ini tanpa kita sadari, iblis tuh kayak sedang menabur kekhawatiran. Iblis tuh kayak sedang menabur ketakutan. Iblis tuh kayak sedang menabur hal-hal yang membuat kita tuh goyang. Yang membuat kita merasa bahwa kayaknya sakit deh gua. Iya gak sih Bapak Ibu Saudaraku? Atau kita melihat begini, kayaknya dia gak sakit deh. Familiar dengan bahasa ini Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mau beritahu, itu kata dunia. Dan saya juga mau kasih kabar baik buat kita semuanya. Bahwa gereja kita, gembala sidang kita sangat-sangat concern masalah mental health. Sehingga sepanjang bulan Oktober ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama masuk dalam satu tema firman Allah yang berjudul Healthy Soul, Happy Life. Katakan healthy soul, happy life. Katakan jiwa yang sehat, aku bahagia. Waktu jiwa kita sehat, kita bahagia. Nah, kenapa tidak dikatakan healthy body and happy life gitu Bapak Ibu Saudaraku? Karena begini, di dalam hidup kita ini, di dalam jiwa itu sendiri ada 3 unsur yang sangat amat penting. Di dalam jiwa kita ini, dalam roh kita, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku rajin ke gereja. Karena roh kita tuh harus dikuatkan lewat firman Allah, lewat pertemuan bersama seperti ini, lewat pujian penyembahan. Makanya roh kita tuh dihidupin lagi, disemangatin lagi. Nah, untuk yang namanya jiwa Bapak Ibu Saudaraku, jiwa itu isinya 3.
pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kalau dalam jiwa ini yang berunsur pikiran, perasaan, dan kehendak ini tidak diambil alih oleh yang namanya kebenaran yang hakiki. Terlalu rohani pastor, oke kita agak geser. Kalau perpikiran, perasaan, dan kehendak ini tidak dibuat sehat. Lumayan ringan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita tidak dibuat sehat Bapak Ibu Saudaraku, maka saya mau beritahu akan banyak hal yang terjadi dalam hidup ini dan itu goyang. Rasanya kayak nggak enak aja. Kayaknya apa-apa yang dicapai nggak jadi gitu. Kayaknya ada sesuatu yang menghambat kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membuka bulan Oktober ini dengan sama-sama kita mengerti sungguh-sungguh bahwa jiwamu dan jiwaku yang di dalamnya berisi pikiran, perasaan, dan kehendak ini harus diambil alih sama yang namanya Roh Kudus. Katakan amin. Harus diambil alih oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Penting banget sehingga waktu engkau dikuasai oleh Allah, waktu pikiranmu dikuasai oleh pikiran Kristus, positive thinking. Enggak overthinking, tapi positive thinking. Waktu perasaan kita diambil alih oleh Roh Allah, maka adanya perasaanmu itu adalah perasaan yang bisa engkau kontrol, adalah perasaan yang bisa engkau bawa kepada Tuhan dan fullness of joy, happy, bahagia, sukacita. Nah waktu kehendakmu, willmu, tindakanmu ini diambil alih oleh Roh Kudus, oleh Allah. Saya mau beritahu, maka apapun yang engkau lakukan itu terkontrol dengan baik. Engkau gak salah melangkah, happy-happy aja, tidak ada guilty feeling, tidak ada denial. Tapi yang engkau lakukan adalah terima kasih Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan yang kita mau. Waktu praktek di rumah sakit jiwa Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bikin diagnosa. Nah waktu mereka datang, satu kesimpulan yang kita ambil Bapak Ibu Saudaraku adalah kalau sudah gak nyambung, itu berarti tanyalah kepada yang nyambung. Tapi untuk membuat ini diagnosa semakin kuat, bertanyalah kepada gak nyambung itu tadi dan kita korek aja. Karena itu sebenarnya adalah it-nya, adalah dalamnya yang harus dikeluarkan. Nah saya mau beritahu buat kita semuanya, waktu pikiranmu, perasaanmu, kehendak kita, semuanya diambil alih sama Tuhan. Saya mau beritahu buat kita semuanya, maka kita akan alami yang namanya healthy soul, happy life. Dan jiwamu disembuhkan, jiwamu dipulihkan, jiwamu disegarkan. Dan hari ini firman Allah ditaburkan buat kita semuanya. Hiduplah bahagia di dalam Tuhan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Dari awalnya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tuh pengen kita bahagia. Katakan amin. Tuhan tuh tidak pernah menyeting hidupmu tuh gak bahagia. Ya, saya minta satu ilustrasi bersama-sama, coba kita cek Bapak Ibu Saudaraku. Adakah salah satu yang mau volunteer naik? Bapak ngelihat saya, boleh nggak Pak maju Pak? Ayo Pak, kita melukis indah Pak di sini Pak. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat Bapak yang luar biasa. Pak, dengan iman jadi pembicara ya Pak. Iya lagi sih Bapak. Bapak pegang ini. Oke, Pak gini. Bapak jangan nyontek, nanti ketahuan lagi bahan khotbah saya terus Bapak pulang nggak ngelanjutin. Jangan ya Pak ya. Iya Bu katanya. Sebentar ya, ini masih baru banget kayaknya nih. Ya oke. Saya mau pastikan dulu ya Pak, ini kosong. Ya dari minggu lalu pastornya ini main sulap melulu gitu. Ini ya, ini oke kosong ya. Pak saya taruh di sini ya Pak. Nah Bapak tolong, mari Pak silakan di tengah. Tolong gambarkan bunga. Aduh. Wah. Digambarin bunga loh ini temennya. Beda ya, sendiri datangnya ya. Pak, itu kaktus Pak. Iya tahu, saya juga gak bisa gambar Pak. Oke Pak, gak apa-apa Pak. Kita gak boleh menghakimi ya Bapak Ibu Saudaraku ya jemaat Tuhan. Pak terima kasih, udah turun ya Pak. Siapa sepakat dengan saya ini bunga? Bunga ya? Ya udah ini bunga. Loh jangan ngetawain loh, saya juga gak bisa gambar loh. Beneran deh, apalagi bapak-bapak yang disuruh gambar, jadi wajar. Oke, kita anggaplah ini bunga Bapak Ibu Saudaraku ya. Nice try Pak.
Sekarang kita coba lagi gambar yang kedua, Pak. Sulit loh ini, Pak. Gak apa-apa lah ya, Pak. Gak apa-apa ya, Pak. Makasih loh, Pak. Bapak, tolong gambarkan bahagia. Cepet loh, cepet loh. Tadi ibadah jam 8 susah banget loh. Wih, cepet loh. Tos dulu, Pak. Mantap lah, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita sekali kasih tepuk tangan yuk. Luar biasa. Saya mau kasih tahu sebuah kebenaran gini dari ilustrasi yang kita lakukan hari ini. Bahagia itu kelihatan gak? Kelihatan. Apakah kemana-mana waktu kita jalan ada palang di sini, ada pelang dan bertuliskan aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa. Ada nggak Bapak Ibu? So, apa yang membuat orang tahu kalau engkau bahagia? Tadi ya Pak, love, cinta. Sekarang saya mau kasih tahu sesuatu yang real. Lihat kiri kananmu, muka belakang, kasih senyum. Itu bahagia mereka. Itu bukti bahwa engkau dan aku bahagia. Kasih senyum ke aku yang di depan sini. Dan aku mau kasih senyum buat kita semuanya. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bahagia itu gak perlu ditulis. Bahagia itu inner. Bahagia itu from the inside out. Itu keluar. Dan itu memang basicnya. Katakan basic. Itu memang dasarnya engkau dan aku diciptakan Tuhan untuk bahagia. Katakan amin. Firman Allah berkata begini Bapak Ibu Saudaraku. Firman Allah berkata begini. Kejadian 2, 8 sampai 10. Selanjutnya Tuhan Allah. Siapa Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ini firman Allah. Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya siapa? Manusia yang dibentuknya itu si Adam. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, katakan amin. Ini kebenaran firman. Saya mau beritahu suatu kabar baik lagi buat kita semuanya. Karena firman Allah Injil adalah kabar baik. Tuhan itu maunya engkau dan aku bahagia, katakan amin. Tuhan mau keluargamu bahagia, katakan amin. Tuhan mau pernikahanmu bahagia, katakan amin. Tuhan mau bisnismu penuh dengan kebahagiaan, katakan amin. Tuhan mau segala aspek dalam hidupmu penuh dengan kebahagiaan, katakan amin. Karena memang basicnya begitu. Tuhan tidak menempatkan, kita baca tadi bersama-sama. Tuhan gak taruh Adam itu di padang gurun loh. Tuhan gak taruh Adam di semak belukar yang membuat dia jalan aja harus jinjing bajunya dan aduh kena duri. No, firman Allah mencatat Tuhan taruh Adam di sebuah taman yang bernama Eden. Eden itu artinya kenikmatan. Eden itu artinya kesenangan. Eden itu artinya sukacita. Bahkan Eden dikatakan sebagai sorga. Itu Eden. Dan saya mau beritahu itu tempatmu dan tempatku dari mulanya ditaruh di Eden yang penuh dengan kebahagiaan. Katakan amin. Katakan aku bahagia, keluargaku bahagia. Blessing kiri kananmu katakan kita semuanya bahagia dan berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Hari ini ayo kita umumkan bahagia itu adalah destinimu. Bahagia adalah warisanmu. Bahagia adalah hidupmu dan hidupku. Dan bahagia itu adalah kehendak Tuhan. Katakan amin. Tapi kenapa ada orang yang gak bahagia, Pastor? Orang gak bahagia simpel Bapak Ibu Saudaraku. Karena realita dan pengharapannya itu bertolak belakang. Simpel. Apa yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di depan mata. Itu simpel banget. Waktu di RSJ ditanya gitu, kenapa bisa dibawa ke sini? Ada yang bilang pengen jadi artis tapi gak jadi. Jadinya stres. Realitanya gak begitu. Dia mengharapkan begitu tapi gak jadi. Pengen jadi pilot tapi tidak
Jadi, satu pasien yang sempat saya tangani selama 3 bulan in my case, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tuh pinter banget, sangat pinter. Semua hal bisa dijadikan bahan sama dia. Dia nemu karet itu dia jadikan sebuah pengetahuan. Salah satunya yang dia pelitik pakai karet itu adalah matahari. Jadi dia duduk berjam-jam, dia cuma matahari dikaretin sampai dia ceklok gitu. Saya tanya kenapa? Dia bilang nggak tahu, pengen aja. Pinter banget Bapak Ibu. Dan waktu kita berkunjung ke rumahnya ternyata memang itu yang nggak dia dapatkan. Dia pintar tapi dia nggak bisa meneruskan dan merealisasikan kepintarannya. Simpel Bapak Ibu. Kenapa kita bisa nggak bahagia? Karena yang kita harapkan tidak jadi kenyataan. Tapi hari ini firman Allah mengatakan buat kita semuanya. Taruh sumber kebahagiaanmu tuh sama Tuhan. Kalau engkau berharap kepada orang lain untuk membahagiakan engkau pasti kecewa. Kalau engkau berharap situasi dan kondisi yang ada bisa membuat engkau bahagia, one day engkau akan kecewa. Kalau engkau berharap bahwa tahtamu, jabatanmu, posisimu, keuanganmu, kecantikanmu, kegagahanmu bisa membuat engkau bahagia, saya mau beritahu jangan terbuai Bapak Ibu Saudaraku. Karena one day semuanya akan mengecewakan engkau at the end. Tapi hari ini Tuhan jadikan Tuhan jadikan Tuhan. Gak ada yang lain, hanya Tuhan sumber kebahagiaanmu. Karena in the basicnya, balik ke dasarnya, basicnya Tuhan mau engkau bahagia. Tuhan gak taruh engkau di padang gurun, Tuhan taruh engkau di Taman Eden. Dan itu yang akan kau nikmati sepanjang hidupmu. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bagi Raja di atas segala Raja. Boleh gak taruh tangan di dada. Dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita hidup bahagia. Pernikahan kita bahagia, keluarga kita bahagia. Kita semuanya bahagia dalam segala aspek. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Pastor, harus banget bahagia. Harus Bapak Ibu Saudaraku. Katakan harus. Why? Karena kalau engkau akan terganggu. Engkau akan merasa apa-apa gak enak. Orang juga yang ngelihat kita tuh jadi gak enak Bapak Ibu Saudaraku. Bisa bayangin gak Pak? Kalau istri kita uring-uringan 4 jam aja Pak. Gila sih. Saya aja melihat Pastor Yosi kalau dia sudah diam 1000 bahasa Bapak Ibu Saudaraku, saya panik. What happened? Sakit gigi gak pernah. Makan kenyang terus. Kenapa dia gak bahagia? Saya pengen dia bahagia karena kalau dia gak bahagia saya jadi gak bahagia. Satu rumah gak bahagia, semua gak bahagia. Sesimpel itu. So that's why Tuhan pengen engkau dan aku hidup bahagia. Sehingga dari engkau bahagia banyak orang di sampingmu juga akan keterima bahagia. Jadi berkat. Nah syarat utama buat kita bisa merasakan kebahagiaan. Pastor, ayolah hari-hari ini aku gak bahagia. Firman Allah akan membahagiakan engkau. Tuhan sendiri, amin. Ambil firman hari ini sungguh-sungguh. 2 syarat untuk bisa engkau dan aku merasakan kebahagiaan. Kita buka dulu Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Dari perikop ini aja kita sudah bisa baca manusia jatuh dalam dosa. Coba kita lihat. Kejadian 3, 8 sampai 9 kita baca sama-sama ayatnya yang ke-8. Sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Oke, lanjutkan. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yang 9 saya minta yang pria-pria yang baca 1, 2, 3. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Katakan amin. Firman Allah Bapak Ibu Saudaraku berkata begini. Waktu hubungan kita gak deket lagi sama Tuhan. Maka saat itulah kebahagiaanmu merosot. Yang setuju dengan saya anggukkan kepala. Waktu engkau mulai gak deket sama Tuhan. Waktu engkau gak lagi deket banget sama Tuhan. Saya mau beritahu firman Allah ini berkata zaman dulu Bapak Ibu Saudaraku. Manusia si Adam dan akhirnya dia ketemu Hawa.
Tuhan kasih Hawa buatnya. Adam dan Hawa zaman dulu Bapak Ibu Saudaraku kalau sama Tuhan gandengan, bro makan buah apa ini? Buah pepaya, buah durian, buah anggur, buah apukat gitu. Itu zaman dulu dekat banget. Sangat dekat. Mereka bisa bilang begini, bro bosen bro. Tanaman bareng-bareng yuk, buah apa kayak yang baru. Dan mereka bertanaman bareng-bareng. So close, sangat dekat. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu kayak ketarik. Bapak Ibu Saudaraku, saya dapat hikmat gini. Tuhan tidak pernah menarik diri dari engkau. Tapi karena engkau dan aku melakukan dosa, engkau dan aku punya hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Kita loh yang narik diri. Sepakat ya Bapak Ibu? Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia kekal sampai selama-lamanya. Kita ini yang karena kita takut salah, kita tahu kita sudah salah, kita melakukan dosa. Simpelnya gini deh Bapak Ibu, suami istri lah. Kalau hubungan lagi gak dekat, kerasa gak kalau suami kita agak menjauh? Yes, kerasa gak kalau istri kita agak menjauh? Dengan anak sama, kerasa gak kalau hubungan lagi renggang gitu dan kayaknya menjauh deh, gak enak. Tuhan juga sama, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah menarik diri. Kita yang menarik diri dan kita berkata, Tuhan aku gak layak. Aku gak bisa, aku dosa, aku gak mampu. Nah saya mau beritahu saat itulah kisah Adam dan Hawa merubah kehidupan kita manusia totally. Karena hubungannya jadi tidak baik. Hari ini pesan Tuhan buat kita semuanya. Kembali dekat sama Tuhan. Yang sudah jauh kembali mendekat sama Tuhan. Yang sudah dekat semakin dekat lagi sama Tuhan. Sehingga engkau terus bisa merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan engkau akan melekat lagi dengan sumber kebahagiaanmu. Sumber hidupmu yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Mazmur 16 ayat 11. Saya minta para wanita yang baca. Tapi kita baca versi BIMK. Nanti kita baca di layar LED aja. Ayat 11, wanita-wanita kalau sudah ready, 16 ayat 11, 1, 2, 3. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya coba compare dengan live. Saya coba compare dengan King James Version. Bahasanya tuh sama. Kegembiraan diartikan dengan kenikmatan. Dengan pleasure forevermore. Kemudian dikatakan di sana Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan itu fullness of joy. Bicara tentang sukacita yang tanpa batas. Siapa di sini yang pengen punya sukacita tanpa batas? Angkat tangan. Yang pengen aja Bapak Ibu Saudaraku. Kalau gitu kasih blessing kiri kananmu, katakan gue juga punya sukacita tanpa batas. Sukacita tanpa batas. Saya suka bilang kalau kita punya uang yang banyak, puji Tuhan. Kita punya warisan yang banyak, puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak happy, tetap puji Tuhan. Tapi bertobat. Kenapa engkau nggak happy? Pasti ada sesuatu. Karena Tuhan mau back to basic. Kembali lagi ke awal. Tuhan tuh maunya engkau dan aku bahagia. Saya ulangi terus Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tuh mau engkau dan aku bahagia. Firm on your foundation. Itu dasar banget. Engkau dan aku tuh bahagia. Lingkungan sekitarmu itu yang membuat engkau gak bahagia. Tapi engkau sendiri pasti harus bahagia. Karena DNA-mu itu aslinya bahagia. Ini firman Allah yang mengatakan kau fullness of joy. Engkau penuh sukacita. Engkau berbahagia. Makanya hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana kedekatanmu dengan Tuhan hari-hari ini? Dijawab ya Bapak Ibu. Dalam hati saya hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Sudah dijawab. Daud bilang begini. Padamu Tuhan, aku berharap. Ini Daud loh. Padamu Tuhan aku berserah. Padamu Tuhan aku menyerahkan segala sesuatunya. Dan saya mau beritahu buat kita semuanya. Makanya ada lagu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram.
Amin. Jadi dalam hidupmu. Hanya dekat Allah saja jiwa kita tentrem. Katakan amin. Gak ada yang lain. Daud itu banyak bikin salah. Tapi the bestnya dia adalah setiap dia melakukan salah. Dia langsung datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Itu Daud. Dia tahu benar basicnya dia adalah bahagia. Dan kalau dia gak bahagia, dia tahu banget dia harus kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ayo sama-sama tetapkan dalam hidupmu kau harus bahagia. Sumber bahagiamu itu bukan hartamu. Punya harta boleh gak Bapak Ibu Saudaraku? Boleh. Tapi jangan lekatkan hatimu di hartamu. Sehingga waktu hartamu diproses, bisa jadi lebih banyak atau bisa jadi berkurang. Engkau tetap percaya Tuhan sumber segalanya. Waktu engkau berharap kepada jabatanmu, boleh nggak? Boleh. Orang berkarir harus, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus punya achievement. Tapi jangan engkau berharap kepada itu sumber kebahagiaanmu. Sehingga waktu engkau 5 tahun gak naik jabatan, engkau gelisah. Gelisah sih kalau aku 5 tahun gak naik jabatan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi akhirnya engkau bilang, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Coba introspeksi. Jangan lekatkan hatimu, kebahagiaanmu kepada jabatanmu. Boleh Bapak Ibu Saudaraku. Boleh gak kita sayang banget sama keluarga kita? Harus Bapak Ibu Saudaraku. Tapi jangan sampai sumber kebahagiaanmu tuh pada keluargamu. Sehingga one day kalau terjadi gelombang dalam keluargamu, kau akan kembali kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ambil alih kembali keluargaku, bahagiakan keluargaku. Gak kecewa. Hari-hari ini banyak orang kecewa dengan situasi kondisi yang ada. Why? Karena mereka lupa bahwa sebenarnya engkau dan aku harus bahagia. Jangan terpengaruh dengan kiri kanan muka belakangmu. Mereka akan lebih memperkara hidupmu. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita, kebahagiaan kita tidak tergantung oleh orang di sekitar kita. Tidak tergantung oleh perbuatan siapapun. Tapi tergantung dari kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Healthy soul, happy life, healing for your soul. Healing itu Bapak Ibu Saudaraku gak harus pergi ke Bali, ke Maldives. Kemana lagi Bapak Ibu Saudaraku ya, pulang-pulang tagihan menanti. Tapi healing itu waktu engkau datang sama Tuhan, kau berserah sama Tuhan, kau kembalikan segala kebahagiaanmu sama Tuhan. Wow, gak akan pernah mengecewakan, amin. Ayo sama-sama bangun hubunganmu yang baik sama Tuhan. Hari-hari ini kalau engkau merasa jauh sama Tuhan, ayo dekatkan lagi. Karena Tuhan sangat senang untuk membawa engkau kembali kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan bahagia, of course, pasti. Ini mah pasti banget. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai masuk lebih dalam lagi. Memiliki kondisi jiwa yang sehat dan positif. Katakan sehat dan positif. Katakan sehat dan positif. Siapa yang sehat dan positif? Saya. Kita semuanya. Jiwa kita sehat dan selalu positif. Ini yang dimau oleh Tuhan. Sehingga kebahagiaan itu bisa engkau miliki turun-temurun. Banyak orang itu salah dengan resep kebahagiaan. Mereka merasa bahwa resep kebahagiaan adalah harta, adalah keluarga, adalah jabatan, bla bla bla. Itu gak salah, itu benar. Tapi itu bukan resep kebahagiaanmu. Bahagiamu itu from the inside out. Bahagiamu itu dari dalam. Waktu engkau sehat jiwanya, engkau baik hidupnya, engkau positif hidupnya, maka bahagialah segala kehidupanmu, katakan amin. Dan saya mau berdoa buat kita semuanya. Hari-hari ini Tuhan akan buat kita semuanya sehat jiwanya, positif pikirannya, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati, hari-hari ini sosmed di mana-mana Bapak Ibu Saudaraku. Jangan karena engkau lama menunggu makanan pesanan gak datang-datang dan engkau ngamuk-ngamuk. Nanti viral Bapak Ibu Saudaraku, ada pendeta yang gak bisa nahan lapar makanya ngamuk-ngamuk Bapak Ibu Saudaraku. Jangan. Ya, tetapi sungguh-sungguh taruh di pikiranmu pikiran Kristus sehingga engkau bisa selalu positif. Taruh rasa sukacita yang mendalam itu dalam hatimu sehingga engkau tidak akan terpengaruh dengan apapun dan engkau akan berjalan bersama dengan kehendak Tuhan. Oh, aku berdoa di tempat ini semua jiwanya positif, sehat, bahagia dan diberkati sama Tuhan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. Nah, kalau tadi kan kita banyak bicara bahagia, bahagia, bahagia. Mungkin ada beberapa orang yang, Pastor aku lagi gak bahagia. Ya terus gimana Pastor kalau aku gak bahagia? Apakah tidak bahagia itu dosa? Tidak Bapak Ibu, terima kasih jawabannya. Tidak bahagia itu
melakukan dosa. Tapi waktu engkau tidak bahagia dan engkau melakukan dosa, nah itu jadi dosa. Ada orang yang gak bahagia. Bahkan ada orang yang gak nyadar kalau dia sedang tidak bahagia. Ada satu kunci bagi kami. Waktu kami ngonselin orang atau dia datang gitu, ada satu aja. Waktu kita tanya dan bilang begini, ada yang bisa dibantu gitu. Kenapa? Apa yang dirasakan? Aku gak apa-apa. Kelihatan gak dari wajahnya kalau dia gak apa-apa? Apa-apa Bapak Saudaraku. Atau dia datang begini, dan kita tanya tenang, tarik napas dalam, 8, 4, 7, tarik 8, tahan 4, buang 7. 8, 4, buang 7. Kalau dia sudah tenang, baru kita tanya, kamu kenapa? Aku gak apa-apa, Pastor. Kira-kira dia ada apa-apa gak Bapak Saudaraku? Pasti ada apa-apa. Dan saya mau beritahu buat kita semuanya. Simple. Waktu engkau pengen sembuh jiwanya. Waktu engkau pengen mengatasi all circumstances in your life. Bad things kah, good things kah, apapun itu. Satu, ketahui gejalanya. Katakan apa? Gejala. Gejala. Kita sakit batuk ada gejalanya gak Pak? Ada dong, badan mulai gak enak. Aduh tenggorokan udah gak sedap ya kan, tolak angin bertindak. Ya kalau sudah tolak angin gak mempat, kerok is the best things in our country Bapak Ibu Saudaraku ya. Walaupun kerok juga gak menyembuhkan sebenarnya gitu kan. Kerok cuma mengalihkan selasa sakit. Ada gejalanya Bapak Ibu Saudaraku. 2 minggu yang lalu seperti biasa saya habis dari Bandung pelayanan. Ini ada anak rohani saya juga ikut ibadah di sini dari Bandung. Kalau di Bandung atau dimanapun lah pelayanan Bapak Ibu pasti kita akan dijamu, benar ya. Diajak makan gitu, pokoknya makan terus gitu. Dan makannya itu pasti malam karena habis pelayanan. Nah kemarin dari Bandung Bapak Ibu Saudaraku, saya sharing ke kita semua begini. Waktu sebelum pulang naik travel, saya minum hot chocolate, oke? Tanpa gula sih hot chocolate. Nah, waktu mau pulang, mau naik travel, mau babai-babai sampai ketemu lagi gitu. Saya dikasih bekal. Bekalnya adalah croissant coklat banana with Nutella. Saya tidak akan melewatkan kesempatan itu Bapak Ibu. Hap, makan. Duduk 3 jam di travel Bapak Ibu Saudaraku, pulang ke rumah anak saya bikin banana puding. Saya sayang anak. Jadi seperti biasa kalau anak kan tidak akan bertanya, "Mah, aku bikin ya banana puding, mama makan ya." Tiba-tiba saya sudah disuapin, "Mah, ini enak banget loh, mama pakai egg drop, blep gitu." Dia nggak tahu kalau mamanya kebanyakan gula. Dia nggak tahu mamanya sudah sugar rush Bapak Ibu Saudaraku. Saya malam nggak bisa tidur. Ternyata bener ya anak kecil kalau sugar rush nggak bisa tidur. Orang tua pun nggak bisa tidur loh Bapak Ibu Saudaraku. Saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Setiap 1 jam 2 jam saya ke toilet. Karena kebanyakan gula. So simple. Saya tahu gejala itu akhirnya 5 hari saya nggak makan gula. Oleng saya Bapak Ibu Saudaraku. Kayak orang mau vertigo mau enggak gitu loh. Ketahuan lagi gejalanya. Akhirnya saya mulai balancing lagi hidupnya. Saya mau beritahu buat kita semuanya, saya share ini. Semua pasti tahu gejala apa yang ada dalam hidupmu. Tubuhmu itu punya gejala yang dikeluarkan dan engkau harus sadar, realize itu gitu. Jiwamu juga sama. Waktu jiwamu kerasa nggak baik-baik aja, kau harus sadar. Saya nggak suruh minta kita angkat tangan. Tapi saya tahu banyak dari engkau hidupmu hari-hari ini sedang gak baik-baik saja. Emang pastor baik-baik saja? Saya juga lagi gak baik-baik saja. Sama Bapak Ibu Saudaraku. Cuma yang membedakan adalah kita tahu di mana sumber kebahagiaan kita. Tuhan, amin. Nah, kalau sudah tahu gejalanya, kita masuk ke tahap yang kedua. Cari pertolongan. Pertolongan yang pertama gak boleh tidak Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan ya kita cari Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Waktu engkau tahu ada gejala, jiwamu lagi gak enak, engkau cari pertolongan. Pertolongan yang pertama cari Tuhan. Mazmur 34 ayat 19, marilah yang berumur 50 tahun ke bawah untuk membacakannya. Ayo ngaku ya. 50 tahun ke bawah, Mazmur 34 ayat 19. 1, 2, 3.
Katakan, amin. Wow, Tuhan itu adalah Tuhan yang pengen dekat dengan orang yang patah hati, yang broken soul-nya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mau beritahu hari ini engkau datang di tempat yang tepat. Waktu engkau merasa engkau gak baik-baik saja. Tuhan with the open arms. Tuhan tangannya terbuka dan berkata begini, Susan, datang kepadaku. Engkau yang patah hati, yang remuk jiwanya. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Itu juga yang Tuhan pengen engkau dan aku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku lagi gak baik-baik aja. Bapak Ibu Saudaraku, kalau sama Tuhan tuh curhatnya simpel aja. Tuhan itu tuh Bapak kita. Kalau mau datang sama Tuhan tuh jangan so formal. Memang kadang-kadang kalau mau formal juga gak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam beberapa kondisi tertentu kita formal sama Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar engkau mau bilang, Tuhan aku lagi gak baik. Engkau gak harus bilang begini, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Yang menjadikan dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Tuhan, engkau yang membimbing negara kami dengan presiden dan wakil presiden yang luar biasa. Kami percaya kedahsyatanmu. Tuhan bilang begini, mau ngomong apa? Gak enak hatinya Tuhan. Sesimpel itu. Allah tuh begitu Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa aspek dalam hidup saya pun walaupun pendeta ada kalanya kita lagi gak enak. Lagi nyupir. Lagi masak, lagi nyemplungin baju dalam cucian, lagi jemur baju, lagi apapun yang dikerjakan. Kalau aku tahu aku lagi gak enak. Sesimpel aku bilang begini, Tuhan aku gak enak. Perasaanku tuh gak enak. Hormonal kali Pastor. Sudah lewat masa hormonalnya, kok masih gak enak. Kalau engkau hubungannya baik sama Tuhan. Kalau engkau dekat sama Tuhan. Entah kenapa ada aja yang Tuhan bicara lewat telingamu, lewat hatimu. Kau putar lagu pujian penyembahan dan kau berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Entah kenapa tuh kayak menyelesaikan masalah belum? Belum. Tapi saya mau beritahu waktu jiwamu sehat. Entah kenapa tuh kayak oh my soul, I worship your holy name. Entah kenapa tuh kayak menyelesaikan masalah belum? Belum. Tapi saya mau beritahu waktu jiwamu sehat, waktu perasaanmu dikendalikan sama Roh Kudus, engkau gak akan salah melangkah. Berapa banyak engkau salah melangkah hanya karena engkau panik, hanya karena engkau gak tahu mau kemana dan akhirnya dosa memperanakkan dosa. Hari ini firman Allah disampaikan buat kita semuanya, tenangkan jiwamu, teduhkan setiap badai dalam hidupmu, sehingga engkau bisa berkata, Tuhan, aku lagi gak baik-baik aja. Tapi aku tahu Tuhan akan tolong aku. Yang kedua, cari konselor. Cari orang yang bisa engkau percaya. Makanya penting kau dan aku ikut komsel. Paling tidak punya pemimpin rohani. Sehingga waktu ada apa-apa saya dengan anak-anak rohani saya tuh deket Bapak Ibu. Kalau mereka mulai menjauh saya yang mendekat sama mereka. Say hello, say something. Dan otomatis mereka akan bicara, akan cerita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi komunikasi. Masalah selesai enggak Bapak Ibu? Enggak, mungkin belum selesai. Tapi your release negatif-negatif dalam hidupmu tuh rilis, dipindahkan ke KKS-nya. Oh diberkatilah para KKS, diberkatilah para konselor. Amin. Terus kita mau kemana Pastor? Kembali kepada Tuhan. Amin. Di gereja kita punya KACC, punya call center 24 jam. Nanti selesai ibadah di depan ada booth-nya KACC. Kalau engkau butuh konseling datang. Minta dikonselingi, minta didoakan. Makanya konselor KKS gak boleh mulut bocor. Ya simpen bener-bener. Gak boleh diomongin kemana-mana. Tapi saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang bisa menjaga rahasianya. Karena kita semua dekat sama Tuhan. Ini penting banget.
cari pertolongan sesegera mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Ibrani 13 ayat 17a. Ibrani 13 ayat 17a berkata apa? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Engkau dan aku tuh butuh orang lain yang bisa engkau percaya untuk menjagai engkau, katakan amin. Karena kalau enggak, Bapak Ibu Saudaraku, berperang sendirian itu namanya Superman. Namanya Wonder Woman. Tapi kalau engkau berperang bersama dengan Tuhan, engkau menjalani hidupmu ini bersama-sama dengan circle support system yang baik. Saya mau beritahu, kemenanganmu tuh bersama. Kemenanganmu tuh gilang gemilang bersama dengan Tuhan, katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, engkau tahu gejalamu apa, kau cari Tuhan, kau cari orang yang bisa tolong engkau. Yang terakhir, kau harus semangat untuk pulih. Katakan aku harus semangat. Katakan aku harus semangat. Katakan aku harus semangat. Banyak orang itu yang kalah sebenarnya bukan waktu dia tidak berperang. Dia sudah berperang. Tapi di tengah jalan semangatnya padam. Semangatnya kendor. Semangatnya pulih. Nggak semangat lagi. Akhirnya semangatnya tuh gagal. Nggak bisa semangat lagi. Tapi hari ini saya berdoa kita semua punya semangat. Untuk bisa pulih, untuk bisa maju, untuk bisa berjuang bagi keluargamu, bagi kebahagiaanmu. Dan kita percaya Tuhan yang akan memampukan engkau dan aku, katakan amin. Semangat itu penting banget Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Seberapa banyak di sini yang tahu Joyce Meyer, angkat tangan. Oh thank you, terima kasih. Joyce Meyer ini adalah seorang wanita yang luar biasa. Tapi berapa banyak yang tahu kalau dia pernah diperkosa oleh bapak kandungnya 200 kali. Berapa kali Bapak Ibu? 200 kali. Teman-teman media tampilkan sih. Kalau yang belum tahu Joyce Meyer, ini Joyce Meyer. Ini orang diurapi. Ini orang dipakai Tuhan tuh luar biasa untuk jadi berkat. Tapi di awal perjuangannya, makanya saya bilang semua orang punya peperangan masing-masing Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang tahu seorang yang berjiwa besar, seorang yang jadi berkat yang luar biasa, dia pernah diperkosa 200 kali oleh papa kandungnya. Waktu dia menikah, dia dikecewakan dengan suaminya. Kayak udah jatuh ketimpa tangga, tangganya patah, kelewatan anjing gila, digigit anjing gila, Bapak Ibu Saudaraku. Sial banget rasanya begitu. Kayaknya gak habis-habis, tapi saya senang dengan apa yang dia katakan. Di quotes-nya dia yang dibawa, kita baca sama-sama. Saya tahu Tuhan tidak mengeluarkan saya dari peristiwa itu. Tetapi dia memberi saya kekuatan untuk melaluinya. Tuhan punya rencana. Saya minta teman-teman musik, presiden musik naik. Tuhan tuh punya rencana dalam hidupmu. Tuhan mungkin rasanya membuat engkau gak healthy, unhealthy soul, unhealthy life. Jangan sedih Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyerah. Terus semangat. Dan percayalah tepat pada waktunya semuanya akan jadi sangat amat indah karena Tuhan menyertai engkau. Kadang kita bertanya, Tuhan kenapa ini gak selesai-selesai? Tuhan belum selesai dengan engkau rupanya. Tapi Tuhan tetap punya rencana buat engkau dan aku. Saya tutup dengan sebuah video, saya minta teman-teman media tampilin, silakan. Don't do it, buddy. Are you scared? Then don't do it. You don't have to do it. 1, 2, 1, 2. Semua menunggu kapan dia lompat kan? I know. You don't have to. Good. Okay. Good job, though. 1, 2. Kasih tepuk tangan buat anak ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai yang terakhir tuh tunya dihilangin sama dia. 1, 3 kata dia. Belajar sesuatu dari video ini. Saya belajar banyak Bapak Ibu. Bukankah ini kadang-kadang hidupmu dan hidupku? Takut nggak? Takut. Ada keinginan untuk gak mau melakukannya nggak? Ada Bapak Ibu Saudaraku.
Tapi waktu engkau tahu ada support system, mungkin keluargamu, pasti Tuhan sendiri. Sesimpel mamanya bilang good job, dia langsung balik kanan dan 1-3, tapi dia tetap gak lompat. Tuhan ada dalam hidup untuk selalu memberikan semangat, memberikan kekuatan. Rasa takutmu itu masih lebih besar tangan Tuhan yang akan siap menggendong engkau. Hari ini sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau masuk perjamuan kudus. Bangkit berdiri sama-sama. Musim akan selalu berganti. Katakan saudaraku. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Beautiful. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Pujikan lagu ini jadi doamu. Sehelai selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia Roh Kudus yang jamah engkau hari ini. Izinkan Tuhan bicara banyak dalam hatimu dan jiwamu, saudaraku. Bahkan Tuhan juga bicara buatku secara pribadi. Jangan takut. Waktu Tuhan menyerahkan nyawanya di kayu salib, Dia tahu ada yang mengkhianati dia loh. Tapi dia tetap dalam satu meja perjamuan. Dia tahu banget. Tapi di hari itu Tuhan kasih satu pesan. Ingatlah akan aku setiap kali kamu memperingatinya. Hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pengorbanan Tuhan itu bicara tentang Tuhan pengen utuh roh, jiwa, dan tubuhmu.
Tuhan gak pengen jiwamu like a puzzle yang tercerai-berai. Tapi Tuhan mau dengan kematiannya jiwamu dibuat utuh kembali. Dan hari ini Tuhan, izinkan kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini untuk membuat jiwa kami utuh kembali. Biar Tuhan membalut segala luka hati kami. Biar Tuhan yang menggantikan hati kami Tuhan dengan bejana emas-Mu. Healing for my soul. Healing for my family. Healing for everything, Lord. Kalau saudara siap. Roti dan anggur yang kami pegang ini Tuhan. Kami tahu ini enggak roti anggur biasa. Ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Kuduskan, sucikan Tuhan. Bahkan setiap kami pelayan praise and worship Imam Lewimu di depan ini Tuhan, layakkan, kuduskan, sucikan kami untuk melayani jemaat-Mu. Bahkan pelayan perjamuan kudus yang berdiri di depan kami, layakkan, kuduskan, sucikan kami. Jemaat-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Kami mau manunggal dengan Engkau, kami mau satu dengan Engkau. Kalau Engkau sudah siap katakan amin. Angkat roti ini di hadapan Tuhan. Namanya syakaralabaya syikarabakana makaralaya. Kami angkat roti ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu ini bukan roti biasa. Tapi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dan Engkau berkata, ingatlah akan aku setiap kali Engkau memperingatinya. Dan hari ini dalam sakramen perjamuan kudus ini, kami terlalu percaya tubuh Kristus ini adalah bilur Yesus yang dipecahkan bagi kami. Kalau Engkau percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Dan kita mau makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu Yesus yang menyembuhkan kami. Bilur-Mu Yesus Tuhan, tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami itu, yang menyelamatkan kami, menyembuhkan luka kami Tuhan. Orabaya syakararabakaramaya syiralayama. Bahkan anggur yang kami angkat ini, kami tahu ini enggak sekedar anggur biasa. Ini adalah perlambang darah Yesus yang dicurahkan atas kami. Darah Yesus yang dimeteraikan atas kami. Darah Yesus yang berkuasa atas kami, menggantikan segala kutuk dalam hidup kami jadi berkat. Apakah saudara percaya? Katakan amin. Kalau engkau percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Irabakaya syakaralayama. Syukur kami Tuhan. Syukur kami Tuhan buat segala pengorbanan-Mu. Syukur kami Tuhan. Oh, Kau korbankan hidup-Mu bagi kami. Orabaya syakaralayama karalayama. Hari ini kau manunggal dengan Tuhan. Segala sakit hatimu, segala luka batinmu, bahkan segala sakit dalam jiwamu, hari ini disembuhkan, hari ini
Katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Seumur hidupku. Amin. Itu iman percaya kami. Tuhan tolong kami. Hidup kami bahagia, jiwa kami sehat. Untuk kami bisa terus melayani Tuhan dan melayani keluarga kami. Fullness of joy dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi. Pemulihan-Mu terjadi. Terima kasih, kami akan memberikan persembahan. Firman Allah berkata kisah para